Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Kita bersama lagi di Istiqomah Islam. Sebelum kulanjutkan, yang belum subscribe, tolong tekan subscribe-nya sekarang. Saksikan sampai selesai. Lanjut. Tanda-tanda hari kiamat. 1. Terbitnya matahari dari barat dan terbenam dari timur. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan besar di dalam susunan alam semesta. 2. Keluarnya seekor binatang yang sangat aneh. Binatang tersebut bisa bercakap atau berbicara dengan semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. 3. Datangnya Al-Mahdi di mana ia termasuk ke dalam keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, akhlak dan budi pekertinya serupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Munculnya Dajjal, yakni seseorang yang muncul sebagai salah satu tanda semakin dekat datangnya hari kiamat. Dajjal bermata buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan. 5. Hilang dan lenyapnya tulisan yang ada di dalam Al-Quran serta mushaf, hafalan dalam hati. Bahkan, lenyap juga yang ada di dalam hati seseorang. 6. Berkumpulnya manusia, seperti misalnya selamatan kelahiran, hitanan, perkawinan, ulang tahun, dan lainnya. Namun tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dijauhi segala larangannya. 7. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, ia akan turun ke bumi di tengah-tengah merajalela pengaruh Dajjal. Peristiwa setelah terjadinya hari kiamat berikut ini adalah beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah terjadinya hari kiamat, antara lain, 1. Alam barzah. Alam barzah atau yang disebut juga alam kubur. Nantinya di alam barzah semua manusia sudah bisa merasakan amal baik dan juga amal buruk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min, 100. 2. Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan, yakni hari bangkitnya kembali semua umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dari alam kubur, setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar kepada mereka itu dapat diperlihatkan amalan-amalannya yang sudah-sudah. Quran Surat Az-Zalzalah, 6. 3. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar merupakan hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi, 47. 4. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal baik dan juga amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Berikut ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya, 47. 5. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan juga amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini.
Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Mu'min, 17. 6. Shiratal Mustaqim. Sirat merupakan jalan atau jembatan yang berperan sebagai penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang amal perbuatan baik dan buruknya. Di mana sirat ini akan menentukan manusia masuk ke dalam surga atau neraka. 7. Surga dan neraka. Surga dan juga neraka merupakan tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa hidupnya. Supaya tetap beriman kepada hari kiamat. Supaya kita semua beriman pada hari akhir, maka seorang muslim harus selalu mempelajari dan juga memahami informasi tersebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat umumnya adalah mereka yang belum pernah menghayati fenomena alam dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sejatinya, apabila mereka benar-benar menghayati, maka akan benar-benar beriman dan takut dengan hari kiamat. Allah berfirman di dalam ayat berikut ini, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Quran Surat Asy-Syura, 18. Supaya tetap beriman kepada hari kiamat, salah satu cara yang bisa kamu lakukan dengan menggali informasi mengenai hari akhir dari berbagai pendekatan. Informasi dari Al-Quran, sains, hadits, dan juga ilmu terapan lain akan menunjukkan bahwa hari kiamat benar adanya dan akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Quran Surat Al-An'am, 31. Demikian penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat dan setelah terjadinya hari kiamat, semoga bermanfaat dan bagikan kabar baik ini. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.